Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di malam yang insyaallah penuh dengan berkah ini, tempat yang insyaallah dilimpahi oleh Allah dengan keberkahan, dalam acara tabligh Maulid Akbar Majelis Inat. Mudah-mudahan insyaallah semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan, berkah daripada Rasulullah, berkah daripada Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, berkah daripada para aulia salihin. Mudah-mudahan insyaallah di antara kita yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, yang ada kesulitan Allah berikan kemudahan dan jalan keluar, serta Allah berikan juga kemudahan dalam rezekinya, hajat-hajatnya insyaallah dikabulkan oleh Allah dengan segera. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan bagaimana dalam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, yaitu dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian satu rasul utusan Allah yang beliau adalah min anfusikum, daripada jenis kalian sendiri. Ada yang menyatakan min anfusikum itu adalah dari bangsa manusia, karena Allah tidak menciptakan Rasul daripada bangsa jin, tapi semuanya adalah Allah jadikan daripada bangsa manusia. Ada yang menyatakan min anfusikum adalah min anfusikum ayyuhal Arab, yaitu Allah ciptakan, Allah utus seorang Rasul daripada bangsa kalian wahai orang-orang Arab. Allah pilihkan daripada suku Arab sebagai nabi yang terakhir, bahkan nabi yang paling dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang membaca dengan kalimat min anfasikum, bukan anfusikum. Anfas itu maknanya yang paling bernilai, yang paling berharga di antara kalian, yang terbaiknya di antara kalian. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum, yang mana beliau itu akan menjadi apa yang memberatkan kepada beliau, apa yang memberatkan kepada kalian. Ini menunjukkan bagaimana sifat rahmahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi berat bagi beliau apa yang memberatkan kepada kalian wahai umat manusia. Sehingga dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ada satupun daripada umatnya yang merasakan sakit kecuali sakitnya akan dirasakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau pernah bersabda, ma min syaukatin yushaku ala ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menusuk kepada umatku sehingga akhirnya umatku merasakan sakit, kecuali kata Nabi, aku merasakan juga sakitnya daripada yang dirasa oleh umatku. Kalau seperti ini, sedikit aja dengan luka daripada duri begitu dirasakan juga oleh Rasulullah sakitnya, maka bagaimana dengan luka umatnya yang diderita dengan begitu besar? Maka beliau pasti akan merasakan begitu besarnya derita yang dirasakan oleh umatnya. Keluhan sakit umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut merasakan. Makanya lebih-lebih lagi kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi
dijajah oleh negara Israel, ya, oleh orang-orang Yahudi, dan banyak dibantai ada di sana. Bagaimana tangisannya daripada mereka pasti akan didengar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasa sakitnya daripada orang-orang yang terluka di sana pasti juga akan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi benar-benar menginginkan keselamatan bagi kalian. Tidak ada satupun yang dicita-citakan oleh Nabi yang paling diinginkan oleh Nabi kecuali umatnya semuanya selamat. Kecuali daripada umatnya ini semuanya masuk ke dalam surga. Bahkan kalau baru tanpa ada sedikit pun yang merasakan daripada panasnya api neraka walaupun sebentar. Nabi itu kalau untuk urusan menyelamatkan umatnya dari neraka, maka sudah banyak bagaimana ceritanya riwayat daripada hadis di mana Nabi SAW memohonkan kepada Allah untuk mengeluarkan daripada umat-umatnya. Bahkan dalam riwayat hadis Imam Bukhari, ya, semua orang yang meninggalnya dalam membawa iman walau seberat zarrah kelak bakal akan dikeluarkan daripada neraka. Bahkan kalau perlu secara ikhlas selama di dunia pernah mengatakan la ilaha illallah, maka akan dikeluarkan juga daripada neraka. Dan Nabi sampai mengeluarkan daripada neraka seluruh umatnya tanpa menyisakan sedikit pun, yang penting mereka mati dalam keadaan iman. Sehingga sampai ditegur oleh malaikat yang mengadab di neraka, ya Rasulullah Muhammad, engkau tidak meninggalkan satu pun daripada umatmu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Tapi semua umatmu yang mati dalam keadaan iman semuanya engkau entas, semuanya engkau keluarkan daripada neraka Allah. Loh, itu kalau untuk pertolongan, tapi bagi umat cuma umatnya masih merasakan daripada api neraka. Tapi ketahuilah rasa pedulinya Rasulullah kepada umat. Kalau perlu jangan sampai ini umat walaupun sebentar aja untuk diazab oleh Allah ada di neraka. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Inilah sifat rahmah. Ya, makanya puncaknya dari ini semuanya. Harisun alaikum, apa? Sampai Allah memberikan dua namanya, menyematkan kepada Rasulullah SAW, bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim ini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala daripada Asmaul Husna, tapi Allah berikan dan Allah sematkan kepada Rasulullah SAW karena begitu besarnya daripada rasa kasih sayang, rasa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Melihat pernah Allah Subhanahu wa taala melihat begitu besarnya daripada perhatiannya Nabi kepada umat, sampai Allah pernah menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau begitu cinta kepada umatmu, bagaimana kalau seandainya aku serahkan saja urusan umatmu kepada dirimu sendiri, ya Muhammad. Melihat kamu begitu cinta kepada umatmu, ya apa? Urusan umatmu dalam menyelamatkan umatmu atau ya apa? Sudah tak serahkan kepada kamu aja. Ini, ya, bagaimana di saat ditawarkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dengan kecerdasannya lebih paham. Tidak langsung gampang terima. Mungkin kalau kita, oh ya sudah, biar aku yang ngurus loh. Tapi Rasulullah orangnya sangat cerdas. Bagaimana beliau menjawab, bal anta arhamu bihim minni ya Rabb. Ya Allah, bagaimana mungkin aku akan bisa menerimanya ini, sedangkan engkau justru yang lebih rahmah kepada mereka. Anta arhamur rahimi, engkau adalah zat yang paling rahmah daripada seluruh orang-orang yang rahmah. Aku hanyalah hambamu. Kalaupun aku punya sifat rahmah, itu hanya sedikit daripada sifat rahmatmu. Tapi engkau lah yang justru lebih rahmat, lebih kasih sayang dengan umatku daripada diriku sendiri, ya Rabb. Sehingga di sinilah Pak, kalau gitu ya Muhammad, aku tidak akan menyanyiakan dan tidak menghinakan sedikit pun daripada umatmu. Alhamdulillah. Inilah pedulinya Rasulullah kepada kita. Atur Nabi ini akan cinta kepada siapapun yang peduli dan cinta kepada umat, dan akan
marah kepada siapapun yang dia ini adalah orang yang tidak peduli kepada umat, bahkan dia adalah berlaku keras kepada umat. Sampai-sampai beliau itu pernah mendoakan orang-orang yang mungkin dikasih jabatan oleh Allah. Maka ini perlu hati-hati orang-orang yang jadi pejabat ini, karena sudah pernah didoakan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma man wallaita min umuri ummati farafaq alaihim farfuq alaih, wa man wallaita min umuri ummati fasyaqa alaihim fashquq alaih. Ya Rabb, orang-orang yang engkau berikan kepada mereka kekuasaan di dalam mengurus daripada umatku ya Allah, engkau berikan jabatan kepada mereka dalam mengurus umatku ya Allah, lantas mereka menjadi orang yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada umatku ya Allah, perhatikan dan kasih sayangi dia ya Allah. Loh, ini Pak, didoakan baik. Oh, dia jadi orang yang adil, jadi imam yang adil, jadi orang yang pejabat yang adil, perhatian sama umat. Bukan sekedar dianggap rakyat, tapi ini adalah umatnya Rasulullah. Maka bagaimana? Didoakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, Allah akan rahmah kepada dia, akan perhatian kepada dia. Namun seandainya dia justru menjadi orang yang zalim kepada umatku ya Rabb, dia justru menjadi orang yang kasar kepada umatku, dia adalah mengambil daripada hak umatku, menyakiti daripada umatku, tidak berlaku adil kepada umatku, fashkuk alaihim, maka keraslah kepada dia ya Rabb, azablah dia ya Rabb. Tuh, ini bahaya, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kita ini perlunya rahmah lah kepada umat ini, terlebih ini adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut oleh Allah untuk rahmah. Ada satu pernah kalangnya daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau pernah berkata, innallaha azza wa jal yu'amilul abda yaumal qiyamah biwasfi khuluqi alladhi yu'amilu bi ikhwanah. Faman kana lil khalqi jannah war rahmah wa dhillan dhalilan yastarihuna fih kana Allahu lahu kadzalik. Sesungguhnya Allah kelak akan memperlakukan kepada hambanya di hari kiamat menyesuaikan dengan sifat dan akhlaknya daripada hamba itu dalam berakhlak dan berperilaku kepada sesama saudaranya dia saat di dunia. Lihat bagaimana dulunya dia perlakuan dia kepada saudaranya dia di dunia. Kalau dia menjadi orang yang saat di dunia akhlaknya baik, kepada orang itu nyenengkan, menjadi rujukan orang, kalau perlu rahmah kepada orang, banyak manfaat sama orang, dia banyak untuk memberi daripada hajatnya orang, sehingga menjadikan orang itu begitu senang sama dia. Kalau duduk sama dia merasa tentrem, maka Allah pun akan berperilaku seperti itu kepada dia. Orang ini akan dijadikan dia di saat nanti menghadap kepada Allah, dia penuh ketenangan jiwanya, tambah senang saat dia berjumpa kepada Allah, tidak dihantui dengan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau di dunia Masya Allah orang deket aja takut, ya baru ngeliat sedikit langsung diancam, apa lihat tak kampleng kau gini, akhirnya lari semuanya orang. Nggak banyak bantu sama orang, yang ada dia sama kasar sama orang lain. Allah pun bisa kalian nanti berlaku demikian kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, termasuk sebenarnya bagi seorang yang jadi pejabat, kalau dia ini baik kepada umat, nah itu justru menjadi jalan untuk Allah Subhanahu wa taala kalau akan banyak memberikan rahmah kepada dia. Nah, namun perlu untuk kita paham, ya, Anda bentar lagi juga sudah mulai memasuki tahun 2024. Tak ingatkan, ya, jaga Anda sebagai saudara sesama Islam itu, perhatikan. Jangan sampai nanti karena ada perbedaan Anda tinggalkan ajaran Nabi SAW. Hanya karena sedikit perbedaan pilihan Anda tinggalkan daripada sifatnya Nabi SAW untuk kita tiru, untuk itu rahmah kepada sesama. Sehingga kita justru berlaku
kejam kepada orang lain, berlaku zalim kepada orang lain yang hanya berbeda dengan kita, beda pilihan dengan kita. Hati-hati. Ya, ketahuilah sebenarnya urusan pemimpin ini sebenarnya adalah semuanya karena kita. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda begini, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyat. Bakal datang kepada umatku itu satu zaman di mana umatku ini sudah tidak lagi mau untuk mendatangi para ulama dan orang-orang ahli hukum agama. Ini cuma ya nggak semuanya ya. Bukan berarti semuanya yang dipanggil ulama, panggil kiai, panggil ustadz terus itu kita datangi dan kita duduk dengan mereka, enggak. Karena Nabi juga mengingatkan, jangan kalian duduk dengan semua ulama, orang yang dikatakan sebagai ulama. Ya, la tujalisul ulama. Itu berada di dalam nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tujalisu kulla alimin, la tujalisu illa aliman yad'uka min khamsin la khamsin. Itu sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Jangan duduk kepada orang yang dikatakan dia alim, sudah kita duduk sama dia, kita ngikut sama dia. Kita menjadi orang yang langsung mentokohkan dia, mengikuti dia. Jangan, enggak semuanya. Ya, kemudian nasihatkan jangan duduk kepada orang yang alim kecuali orang alim yang ngajak kamu daripada 5 hal kepada 5 hal. Pertama, dari hiris daripada dunia kepada zuhud. Yang ngajak daripada pertama tamak daripada urusan dunia diajak untuk zuhud. Jangan jadi orang yang tamak dunia. Jadilah orang yang zuhud. Kalau justru ngajari untuk semakin memperkaya, untuk semakin kita tamak dunia, berarti bukan ustadz atau kiai yang harus kita duduk dengan dia. Justru kita suruh untuk jauh sama dia. Minal adawati dan nasihah, daripada permusuhan untuk menjadi saling peduli. Kalau ngajak, kalau bukan golongan ini berarti apa? Dia nggak termasuk kita. Gak usah peduli sama mereka, gak usah peduli sama mereka. Loh, kalau sudah mengajaknya untuk permusuhan berarti bukan termasuk ulama yang kita disuruh Nabi untuk duduk, tapi justru untuk meninggalkannya. Hati-hati. Ya. Wa minasyakki ilal yakin, dari yang kita menjadi orang ragu diajak untuk menjadi orang yang yakin, semakin yakin dan iman kepada Allah. Ragu urusan daripada rezeki diajari supaya semakin yakin, percaya sama Allah dalam urusan rezeki dan lain sebagainya, biar tambah mantap imannya. Kalau ngajarkan justru tambah ragu, berarti bukan termasuk ulama yang harus kita duduk sama dia. Ini makanya bukan sembarang ulama. Ya, artinya di sini bahwa ulama-ulama yang memang sesuai kriterianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama akhirah. Dia ulama akhirat yang mengajak memang untuk kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan orang yang ahli hukum fikih itu kita juga perlu untuk apa? Sebagai rujukan kita supaya tidak keliru dengan hukum, Pak. Ya, kadang-kadang kita sekarang bisa lihat, dan ini insya Allah balanya pun sudah menyampai kepada kita. Ya, yang mungkin dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah apa? Ya, zaman kita sekarang inilah. Ya, man yati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyat. Kenapa kadang-kadang kita lihat orang nggak datang kepada orang yang ngerti agama untuk dibimbing? Ini kan kadang-kadang kita butuhnya kita dekat sama ulama itu untuk dibimbing ini. Masalah urusan dunia kita ini kenapa sumpek ini jadi supaya kita semakin didekatkan kepada Allah, supaya enggak tambah ragu dalam urusan rezekinya Allah, supaya tambah yakin dengan jaminan rezekinya Allah. Dibimbing seperti ini ulama. Kadang-kadang kita apa? Menjauh dari itu. Bukan cari solusinya kepada ulama yang kadang-kadangnya apa? Kalau sudah sumpah urusan rezeki malah dekatnya ke dukun. Ya, pasang sesajen di mana? Loh ini akhirnya.
Ini termasuk bentuk yafirruna minal ulama. Termasuk dengan orang-orang ahli fikih, kadang-kadangnya orang nggak dekat. Buktinya apa? Banyak. Kalau melakukan akad atau apapun nggak tanya dulu, dijalankan dulu. Kalau sudah nanti dikasih tahu hukumnya kaget. Kalau perlu nentang, masa gitu ajaran Islam loh. Kadang-kadangnya jangankan ini ya, urusan riba aja Pak. Ya, dalam ngasih utang minta untuk apa? Manfaat daripada utang loh. Itu kalau mau tahu hukumnya, setiap pemberian akad hutangan kalau nuntut adanya timbal balik berupa manfaat, maka itu sudah riba dan itu dosa besar. Manfaatnya nggak harus berupa uang. Kalau uang sudah banyak ya. Sudah banyak contohnya. Kadang-kalanya yang gitu, loh gitu itu haram dah. Loh sudah menjalankan bertahun-tahun baru tanya gitu itu haram. Sudah berapa kali makan yang riba, kadang-kalanya kita ngutang riba baru tanya. Masalah gade aja loh, ada yang tanya. Ya, gak ada yang tanya. Padahal sebenarnya gade itu juga riba. Inilah kita yafirruna minal fuqaha. Sehingga apa? Yang kita lakukan kadang-kadang apa? Sudah kelewat daripada batas saja hukum-hukum Islam, sehingga haram sudah banyak kita lakukan. Duh, kenapa? Nggak mau deket sama ulama akhirat untuk kita dibimbing, nggak mau deket sama orang yang ngerti agama untuk bertanya tentang ilmu supaya nggak sampai salah langkah sehingga melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak. Loh, hukum untuk gadekan barang ya apa? Tapi sudah berkali-kali gadekan. Kenapa nggak tanya mulai awal? Ini kita kan kadang, ya, di sekitar kita, mungkin diri kita yang hadir di sini sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali apa? Mondokkan STNK-nya, BPKB-nya berapa kali kan? Nyekolahkan BPKB-nya, ya. Ini kan. Kadang-kadangnya baru tanya, sudah beberapa kali baru tanya, loh ya apa hukumnya Habib? Loh, inilah kita, ya kan? Yafirruna minal ulama wal fuqaha itu. Makanya banyak karena Allah benar-benar ngasih kepada kita dengan 3 baliyat 3 bala. Apa itu 3 bala? Ini yang perlu kita pahami. Pertama, ulaha yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Yang pertama yaitu Allah mengangkat keberkahan, menghilangkan keberkahan daripada kerjanya mereka. Makanya kita lihat ya, kadang-kalanya kita bekerja, tapi kadang-kalanya sudah kerjanya Masya Allah, kalau dilihat mungkin gajinya lumayan, tapi utangnya masih numpuk. Kenapa? Nggak berkah. Allah sudah cabut keberkahan daripada kerjanya mereka, pekerjaannya, hasil kerjanya nggak berkah. Loh, ini kadang-kalanya. Kenapa? Ya karena kita seperti ini. Sudah jauh daripada para ulama, jauh daripada orang yang ngerti tentang hukum Islam. Kenapa? Sudah jalannya kita sudah banyak untuk melanggar aturan Islam. Nih, makanya kita ketahui, lihat kalau perlu orang yang jadi PNS pun utangnya tumpukan. Ya, kenapa? Baru sedikit sudah ngutang ke bank, sudah ngutang ini, sudah ini, nggak ada berkahnya semuanya. Yang kadang-kalanya, ya maaf, kadang-kalanya kita kerja butuh modal, utangnya kemana? Loh. Kadang-kadang kemana utangnya? Ke bank. Dari riba, bagaimana hukumnya? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mencabut keberkahan dalam riba. Terus hasilnya modalnya kita pakai untuk kerja. Mana mungkin kadang-kadang berkah kerjanya. Kalau perlu kaya Pak, kayanya nggak akan berkah. Berkah itu bukan masalah jumlah. Orang adalah gaji daripada tukang becak tapi berkah. Kenapa? Dia bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya, masih bisa sedekah. Hartanya manfaat. Itu berkah. Padahal kadang-kadang dapatnya sehari cuma 50.000. Kalau total mungkin sebulan hanya 1,5 juta, anaknya bisa mondok.
bisa sekolah sampai kalau perlu dapat titel, dan masih terus bisa untuk bantu orang kadang-kalanya. Yang PNS gaji 6 juta nggak bisa sama sekali. Ini nggak berkah. Ini loh berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa di antara balaknya daripada Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah berikan kepada mereka, yaitu ya tsaniya yusallitullah alaihim sultanan zalimah. Allah akan menguasakan kepada mereka, memberikan pemimpin yang zalim kepada mereka. Ini makanya dalam Al-Qur'an lihat, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina bima kanu yaksibun. Ya, begitu juga akan kita kuasakan kepada mereka daripada sebagian orang-orang yang zalim. Kenapa? Atas apa yang sudah mereka perbuat sendiri. Karena kita, Pak. Ya, kadang-kalanya datang ke ulama, ulamanya cuma dipakai alat untuk kampanye. Itu bukan minta kita ini supaya tahu hukum, bukan minta kita dibimbing. Yang ada apa? Ulamanya dijadikan alat untuk kampanye. Nauzubillah. Ini loh. Kalau sudah bagaimana? Nggak datang lagi ke ulama. Makanya kalau kita pernah mendapati gambaran daripada guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Shihab, kadang-kalanya ya orang-orang politik seperti ini menjadikan ulama itu seperti sapi, kata beliau. Akan ditampilkan kalau ada butuhnya aja. Pas perlu mau kampanye, diperlukan seperti sapi dikeluarkan dari kandang. Untuk apa? Diajak ke sawah untuk bajak. Sampai bisa untuk nanam. Kalau sudah masukkan kandang lagi, selesai. Ya ini. Kalau mereka sudah dapat apa? Maksudnya mereka, tujuannya mereka, alas nggak mau datangin lagi kiai ulama. Ya itulah. Ya, naudzubillah. Jadi ini perlu hati-hati. Ya. Jangan sampai kita ini perlu Pak untuk bimbingan di akhir zaman semacam ini. Udah kan, makanya banyak lihat kan, sampai kan kita banyak dapati kabar orang yang sudah dia terjerembab dalam utang online, pinjol atau riba, sampai akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak. Kenapa demikian kok bisa? Imannya begitu lemah. Ya pertama karena apa? Mereka tidak mau mendekat kepada para ulama, justru menjauh dengan para ulama. Ya, secara hukum tidak mau tanya dengan hukum meminjam seperti ini. Kemudian bagaimana dengan urusan rezeki juga akhirnya tidak dibimbing untuk penguatan daripada imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu untuk ya kita ingatkan di akhir zaman semacam ini, hati-hati. Ya, dan ini sebenarnya gambarkan untuk kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, zaman kita maksudnya. Ya kita ini yang sekarang ini yang kita ngalaminya. Dan yang ketiga adalah bahwa wasalitsah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah. Ini yang terberat. Kalau sudah orang terlalu parah, bagaimana? Mereka bisa jadi keluar dari dunia mati tidak membawa lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Kalau sudah kadang-kadang dengan urusan dunia saja, Pak. Kalau kita ini enggak banyak dibimbing, kita bisa jadi loh, jadi orang yang akan menjual agamanya kita hanya untuk dunia yang sedikit. Malah untuk mengorbankan keimanan kita hanya demi dunia yang sedikit. Nauzubillah min dzalik. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufran. Kadal faqru, hampir saja kefakiran ini akan menjadi sebab kekufuran seseorang. Orang menjadi kafir hanya karena kefakiran. Ya, ini banyak sebenarnya terjadi di saudara-saudara kita. Tidak ada kepedulian dari sesama Islam. Akhirnya apa? Orang kafir yang masuk memberikan bantuan, memberikan sembako. Lama-lama mereka menjual sudah imannya, ikut dengan keimanannya orang mereka, orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, termasuk dengan hal-hal yang demikian ini. Makanya kita perlu pertama paham Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu rahmah, peduli sama kita. Tidak menginginkan kepada kita kecuali selamat. Ya, karena itu kalau kita kepingin paling dicinta oleh Nabi adalah apa? Yang paling peduli sama Nabi. Ya, makanya dikatakan adalah ulama itu warasatul anbiya, sebenarnya bukan karena urusan masalah ilmunya,
pengemban ilmu, enggak. Tapi justru itu adalah seorang yang dikatakan ulama itu adalah benar-benar menjadi pengayom kepada semuanya, kepada umat. Peduli dengan umat, bagaimana jangan sampai umat ini jadi orang yang jauh daripada agama, apalagi menjadi orang yang tidak beriman, ataukah menjadi orang yang celaka kelak dari kiamat. Alhamdulillah. Nah, itu. Ya, sehingga apa? Peduli segala hal, yang enggak ngerti diajari, dibimbing supaya mereka jadi orang yang semakin kuat dalam imannya. Ya, kemudian diarahkan untuk jalan supaya bisa mengenal kepada Allah sampai bisa meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ya, itu sebenarnya warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ya ini, pengayomnya ini yang paling peduli kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ini sebenarnya Pak, sudah menjadi satu yang perlu untuk kita perhatikan ya kepada diri kita semuanya ya. Terlebih terkadang kenapa sih kok kita ini semakin jauh ya? Kadang-kadangnya kepedulian kita kepada sesama itu kok semakin kecil ya. Kenapa? Karena kita sudah banyak meninggalkan jalannya daripada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah banyak tidak mengenal kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita justru beralih untuk menjadikan panutan kita adalah orang di luar Islam, bahkan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita. Beliau pernah bersabda gini, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian bakal akan mengikuti dengan jalan dan ajaran daripada orang-orang sebelum kalian, mulai dengan satu jengkal, satu hasta, seterusnya sampai bahkan digambarkan oleh Nabi, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti untuk masuk ke dalamnya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Naam. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita banyak sudah Pak mengikuti, dan mengikuti ini dalam segala hal yang harus kita pahami. Bisa daripada perilaku kita sudah mulai mengikuti mereka, gaya hidup kita sudah mengikuti mereka, gaya tampilan kita, kalau perlu gaya berpakaian kita sudah mulai mengikuti mereka, kalau perlu mulai potongan rambut kita sudah banyak mengikuti mereka. Nih. Dan juga mengikuti itu kepada jalannya mereka adalah apa? Pola pikir. Pola pikirnya ini termasuk juga bagian daripada ajaran mereka. Apa yang menjadikan umat Islam ini? Di antara rusaknya adalah apa? Pola pikir kita adalah untuk lebih condong kepada dunia, mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih untuk bagaimana perhatian di urusan dunia daripada akhirat. Mereka itu seperti dalam Al-Quran sifatnya apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka faham kalau urusan daripada duniawi, faham ilmu perekonomian kalau perlu menguasai ekonomi dunia. Ini Yahudi Nasrani Pak, yang menguasai ekonomi dunia semuanya ini. Kadang-kadang umat Islam niru-niru itu, perhatiannya sama urusan ekonominya aja, perhatian sama urusan duniawi aja, lalai sama akhirat. Nggak tahu sama jalan akhirat, urusan agamanya digadaikan, urusan masalah sholatnya banyak ditinggalkan, sunahnya Nabi sudah banyak dilupakan. Nah, inilah kita justru lebih perhatian sama urusan dunia, padahal kemuliaan Islam bukan dari dunia. Justru karena zuhudnya umat Islam dulu daripada para sahabat Nabi, mereka jadi mulia. Justru karena mereka tidak mementingkan dunia, mereka jadi mulia. Kalau seandainya dunia sebab kemuliaan, Nabi yang paling mencontohkan untuk kita. Tapi Rasulullah justru memilih menjadi fakir. Sampai-sampai beliau berdoa, Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyuni fi zumratil masakin.
Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak bersama kumpulan orang-orang yang miskin. Ini yang dibela oleh Nabi. Justru itulah letak kemuliaan. Kenapa? Kita pola pikirnya sudah berbeda. Makanya kalau pemboikotan pertama yang paling utama adalah apa? Boikot pola pikir mereka, ajaran mereka. Umat Islam ini jangan sampai terpengaruh sudah dengan urusan pola pikir mereka kalau perlu menguasai dunia. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika melihat Rasulullah SAW tidur di atas pelepah kurma, sampai di saat bangun itu ngecapak di kulitnya ini memerah, menangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, itu Malikul Kaisar, Malikul Rum, orang-orang kafir yang menjadi raja di Kaisar, raja di Rum, orang yang kafir tidak menyembah Allah, tapi mereka bergelimang dengan harta, tidurnya nyenyak di atas kasur yang empuk. Sedangkan Anda Habibullah tapi tidur di atas pelepah kurma semacam ini. Nangis Sayyidina Umar. Tapi dijawab oleh Nabi, ya Umar, atardona anna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah wa lana fil akhirah. Hai Umar, apakah Anda ridha? Biarkan ini untuk mereka di dunia, karena setelah ini, setelah kehidupan dunia yang begitu singkat, mereka nggak akan pernah merasakan nikmat yang dilaki di akhirat. Tapi ini akan menjadi nikmat untuk kita semuanya di akhirat kelak, dan itu adalah untuk selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaannya kita. Ya, itu kemuliaannya kita. Karena itu hati-hati ya dalam diri kita, terlebih ada ghil, ya, ada kedengkian kepada sesama. Jangan sampai kita memiliki dengki kepada sesama umat Islam. Itu termasuk sunnahnya Nabi adalah menghilangkan kedengkian. Ya, karena itu pernah beliau nasihat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau pernah nasihat, ya bunayya, idza qadarta an tusbiha wa tumsiyah wa laysa fi qalbika ghillun li ahad faf'alhu. Thumma qala hadza min sunnati faman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai anakku, itu disebut untuk Anas bin Malik. Kalau kamu mampu setiap pagi atau sampai sore nggak ada kedengkian di hatimu kepada setiap orang, lakukan itu. Ketahuilah itu termasuk sunnahku, kata Nabi. Itu sunnah bukan yang zahir aja. Batin kita memperbaiki batin itu sunnahnya Nabi, Pak. Itu termasuk sunnahku. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia pecintaku, dan orang yang cinta kepadaku dia akan menjadi orang yang selalu bersamaku sampai di akhirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena itu hati-hati ya. Dengki kepada setiap orang. Urusan pilihan ini kembali kepada diri kita. Lakukan kita sebagai umatnya Nabi ini untuk kembali ke jalannya Nabi, insya Allah Allah akan berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil untuk kita, yang rahmah kepada kita, bukan dikuasakan kepada kita justru orang-orang yang zalim kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu mudah-mudahan insyaallah ya Allah berikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang terbaik untuk kita, orang-orang yang rahmah kepada kita. Allahumma walli khiyarana, Allahumma walli man yarhamuna. Ya Allah, berikan pemimpin kepada kami dari orang-orang pilihan, orang-orang terbaiknya di antara kami ya Allah, dan berikan juga kepada, jadikan pemimpin untuk kami ya Allah orang yang rahmah kepada kami ya Allah, bukan orang yang zalim kepada kami. Hilangkan kedengkian di hati kami kepada setiap orang ya Allah. Berikan kemenangan kepada setiap umat Islam, berikan bantuan untuk saudara kami yang ada di Palestina. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah memberikan manfaat. Al-Fatihah.